Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Apalan? Hadir. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang kasih sayang terhadap lingkungan. Dari sini ada yang tahu apa itu arti lingkungan? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Jadi Pak Guru, untuk kasih sayang terhadap lingkungan itu adalah sikap peduli, menghargai, dan menjaga kelestarian alam dengan segenap hati Pak Guru. Oh, baik, jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Baik, karena berlama-lama saya langsung akan menjelaskan tentang pengertian kasih sayang terhadap lingkungan. Kenapa kita itu harus sebelumnya lingkungan tersendiri itu adalah benda atau alam yang ada di sekitar kita, itu adalah lingkungan. Dan pengertian kasih sayang terhadap lingkungan yaitu sikap peduli, menjaga atau merawat alam yang ada di sekitar kita. Contoh, kita menjaga lingkungan kebersihan, yaitu ketika kita di sekolah melihat sampah, kita harus membersihkannya. Seperti itu. Dan juga kita harus menanam pohon. Agar kenapa? Pohon itu adalah jantung dari alam. Seperti itu. Karena kita tahu ada slogan Go Green, seperti itu. Harus menanamkan pohon, lebih banyak pohon. Karena semakin banyak pohon, semakin bagus untuk polusi. Semakin bagus untuk oksigen, seperti itu. Yang ketiga, tidak merusak alam. Dalam artian kita ini tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh merusak alam dengan cara membuang sampah sembarangan, karena nanti akibatnya itu sangat fatal anak-anak. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti dampaknya itu sangat besar. Ada banjir, entah itu ada longsor ketika kita merusak alam. Seperti itu. Lanjut next. Oke, anak-anak, saya di sini akan menampilkan sebuah video tentang alam. Tolong disimak bareng-bareng ya. Iya, Guru. Dahulu, bumi adalah tempat yang sangat indah. Tempat di mana hewan-hewan dan tumbuhan hidup dengan nyaman. Semua mulai berubah ketika peradaban manusia muncul. Seiring perkembangan zaman, manusia mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir,
Manusia juga mencemari air sehingga dapat menyebabkan hewan air mati. Akibat dari pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi udara. Semakin lama, sampah di bumi semakin menumpuk. Ayo, mari kita jaga lingkungan kita. Seperti mengurangi penggunaan plastik atau mendaur ulangnya menjadi barang yang lebih berguna. Bumi tidak butuh manusia, tapi kita yang butuh bumi. Karena bumi adalah rumah kita. Baik anak-anak, dari video yang saya tampilkan, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mengurangi penggunaan sampah. Tidak merusak alam. Oke, baik sekali, terima kasih. Ya, yang mau menyampaikan bahwa dari video tersebut itu bisa disimpulkan bahwa kita itu sebagai manusia harus membiasakan untuk mempraktikkan kebiasaan sebagai dalam diri membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, saya akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok karena berhubung siswanya ada 12, maka saya akan menjadikan kalian 3 kelompok. Jadi 4-4 ya, per kelompok 4-4 anak ya. Ya. Nah, dari sini, ini yang putra kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini yang 4 kelompok 3. Ya silakan berdiskusi masing-masing. Ya. Ayo, kalau pesan-pesannya dari lingkungan kita itu harus membuang sampah, Berarti ya kita tuh ya harus menjaga alam dengan cara mengurangi sampah plastik, terutama kan sampah plastik ya. Jadi yang kita dapat dari video tersebut bahwasanya kita itu tidak boleh buang sampah sembarangan agar tidak menjadi. Baik, Bapak di sini akan minta satu kelompok untuk menjelaskan tadi tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari video yang telah saya tampilkan. Dari kelompok 1, saya Pak Dulu. ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 izin menyimpulkan hasil video barusan yang Pak Guru tampilkan bahwasanya video tersebut menampilkan bahwa dari kita sendiri itu harus membuang sampah pada tempatnya dengan menerapkan metode 3R dan juga manusia itu harus merawat alam dan dari kita sendiri itu harus sadar bahwa menjaga alam lingkungan itu sangatlah penting karena kita itu hidup di bumi. Oke, terima kasih ya. Nah, dari kelompok 2, ya dari kelompok 2 silakan dulu. Bagian dari kelompok 2. Ya dari adik Kira silakan. Baik, jadi kesimpulannya dari kelompok 2 yaitu kita harus menjaga lingkungan dari sampah, terutama sampah plastik karena plastik itu tidak bisa terurai. Jadi dari kebanyakan sampah, terutama sampah plastik, kita itu lingkungan kita akan menyebabkan banjir. Oke. Ya dari kelompok 3. Kalau soal jadi kesimpulan yang kita dapat dari kelompok 3 bahwasanya kita sebagai manusia harus menjaga atau merawat lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Oke anak-anak, dapat minta kalian semua berdiri. Baik, kita langsung mulai berikutnya.
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baik anak-anak. Saya kira tadi jawaban kalian selain ganteng-ganteng, kalian juga cantik-cantik dan juga pintar-pintar. Terima kasih jawabannya, baik. Oke, saya langsung akan memulai nanti pada materinya. Jadi menjaga lingkungan. Kenapa kita itu harus menjaga lingkungan? Karena gini, kita itu numpang. Ibaratnya kita itu numpang di bumi, maka kita harus menjaga dan merawat bumi. Kalau kita bisa sampai merusak bumi, maka yang rugi itu juga kita sendiri. Sama, selaras dengan dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang menjaga bumi, menjaga ekosistem bumi, menjaga dari sampah, itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi pesan ayat ini, pesan yang bisa diambil dari ayat ini, yaitu tentang kasih sayang terhadap lingkungan. Alam adalah jadi pesan ayat ini menjelaskan tentang kasih sayang terhadap lingkungan Allah adalah Allah melarang manusia untuk merusak bumi. Manusia itu harus menjaga, harus melestarikan bumi. Manusia, tugas manusia di sini yaitu sebagai khalifah, menjaga bumi. Kita itu tidak boleh merusak bumi. Khalifah itu sendiri artinya penjaga alam. Penjaga alam berarti kalau kita harus menjaga alam dengan baik, kita harus menanam pohon, harus menghijaukan bumi ini. Karena semakin banyak penghijauan, maka semakin bagus juga oksigen yang kita hirup, seperti itu. Yang kedua, manusia adalah khalifah di bumi, itu sebagai arti yaitu pengelola alam. Kita itu harus bisa mengelola alam dalam artian menjaga alam, melestarikan alam. Yang ketiga, bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Selain kita menjaga alam, kita harus melestarikan alam. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya bentuk kasih sayang kita terhadap alam semesta. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika di sekolah, anak-anak sekalian, kalau beli makanan, apalagi yang es kepek itu, nah itu sampahnya jangan dibuang sembarangan untuk menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, menanam dan merawat pohon. Nanti bapaknya akan melakukan agenda untuk membawa pot bunga di sekolah. Agar kenapa? Agar nanti sekolah kita itu lebih sejuk karena banyak pohon yang kita tanam. Semakin indah, semakin kita bagus untuk sekolah. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu bentuk kita kasih sayang terhadap lingkungan, yaitu menghemat air. Kenapa? Semakin sedikit air itu semakin dampaknya mungkin semakin sedikit keburukannya. Dan selanjutnya yaitu menjaga kebersihan sekolah. Seperti yang Bapak tadi bilang, kalau kita beli makanan yang entah itu berupa plastik, lebih-lebih berupa plastik, karena itu sulit nanti untuk didaur ulang, nggak bisa nanti bumi itu mendaur ulang plastik. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Yang terakhir, tidak mencemari sungai dan udara. Nah, kalau kita buang sampah di sungai, nanti kalau numpuk-numpuk jadinya banjir. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Makanya kita itu harus menjaga lingkungan dengan baik. Karena kita ini ada tugasnya menjaga, yaitu menjadi khalifah, menjaga lingkungan. Begitu. Ya, manfaat menjaga lingkungan untuk kita semua. Jadi kalau kita menjaga lingkungan, kita yang dapat manfaatnya.
Contohnya yang pertama, ketika kita menjaga lingkungan, maka kita bisa sehat karena polusi tidak tercemar, sampah tidak menumpuk yang menjadikan airnya kotor. Yang kedua, mencegah banjir dan longsor. Kalau kita tidak merusak alam, dampaknya kalau di hutan kita tidak ada kemunculan hutan, maka longsor itu potensinya sedikit untuk terjadi. Tapi kalau kita melakukan kerusakan alam dengan cara menggululan atau menggululan hutan, maka longsor itu berpotensi akan terjadi. Dan juga sama, yaitu ketika kita membuang sampah di sungai, itu akan menyebabkan banjir. Dan selanjutnya menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kehidupan ketika kita sudah menjaga kebersihan, maka ekosistem atau kehidupan itu akan berjalan dengan stabil. Dan selanjutnya mendapat pahala dari Allah. Selain lingkungan itu baik dan sehat untuk kita sebagai manusia ketika menjaga lingkungan, merawat lingkungan, kita akan mendapatkan pahala. Kita termasuk orang yang baik. Dan selanjutnya menjamin kehidupan generasi mendatang. Jadi kehidupan generasi mendatang itu akan lebih baik ketika kita hari ini menjaga kebersihan. Seperti itu. Nah, ini dampak. Kalau kita tadi sudah membahas tentang manfaat menjaga lingkungan, sekarang kita bahas dampak kerusakan lingkungan, dampak yang mengakibatkan lingkungan itu rusak. Yang pertama, banjir. Kalau kita merusak alam, kita sama halnya merusak kita sendiri. Kalau banjir yang repot kita, ekonomi nanti akan lumpuh. Yang kedua, longsor. Kalau kita menggunduli hutan, menebang hutan, maka yang akan terjadi apa? Longsor. Yang ketiga, pencemaran air dan udara. Makanya kita itu tidak boleh membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan. Jadi itu akan menyebabkan polusi. Ada pencemaran air, nanti air itu terkontaminasi sehingga kalau dikonsumsi itu tidak sehat untuk kita. Yang seterusnya, berkurangnya sumber daya alam karena terjadinya banjir longsor, akhirnya sumber daya alam itu akan semakin berkurang. Seperti itu anak-anak. Baik, jadi kesimpulannya bentuk kita kasih sayang terhadap lingkungan, yaitu lingkungan adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga, harus kita jaga. Yang kedua, menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari ibadah. Salah satu ibadah yaitu menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah, kami semua, kita semua itu tugasnya yaitu merawat dan menjaga dan juga melestarikan alam. Yang selanjutnya, kasih sayang terhadap lingkungan itu dapat diwujudkan melalui tindakan nyata setiap hari. Dengan membuang sampah, kita ketika melihat sampah kita buang. Nah, itu bentuk nyata atau tindakan kita, bentuk untuk mengekspresikan diri bahwasanya kita itu mencintai alam. Baik anak-anak, saya kira pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Kita lanjut di pertemuan minggu depan ya anak-anak. Iya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa sebelum pulang kita membaca al-asri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.